Ada ahli-ahli yang lain mengatakan bahwa 3 hari sebelumnya itu Jessica sudah datang memotret keadaan katanya. Itu memang ada atau tidak ada? Itu fitnah dan perbuatan pidana itu sebenarnya itu. Itu tidak ada? Tidak ada. Di podcast lain mengatakan yang mengatakan tidak ada otopsi itu adalah hoax. Saya jadi heran. Nggak kebalik-balik nih. Ada visum et repertum. Mana Nur? Visum et repertum. Ini kan nggak pernah dibuka nih. Di mana-mana belum pernah dibuka nih. Ini bukan otopsi atau tidak? Oke, ini visum et repertum. Bukan setahu saya ya. Dengan ilmu saya yang dulu ya. Ini bukan otopsi. Jadi orang itu si podcast yang di kejaksaan kemarin itu dia bilang bahwa jangan hanya lihat 0,2, lihat juga ada 150 natrium. Tapi dia twist. Dia bilang natrium cyanida. Padahal datanya ini adalah natrium. Karena yang membunuh itu setahu saya adalah CN negatifnya, cyanidanya. Dia twist, dia bilang natrium cyanida 950. Kita mau podcast, Bang Oto mau pakai ini nggak? Obat tetes mata. Apa itu? Obat tetes mata, mau pakai nggak? Boleh juga tuh. Biar mata Bang Oto tuh bercerah seperti Julia Robert. Kok jangan Julia Robert lah. Kayak ke Marlon Brando gitu kan. Soalnya kalau nggak secerah Julia Robert, bisa jadi pembunuh. Oh gitu ya. Ya memang betul tuh. Karena kebenaran itu harus seterang cahaya katanya. Oh iya, seperti itu Bang Oto. Bang Oto, tapi saya pengen tanya nih ya. Ciri-ciri pembunuh itu emang bisa dilihat ya dari wajah kita ya? Zaman dulu sebelum ada teknologi ilmu-ilmu yang baru itu dilakukan zaman dulu. Memang dilakukan zaman dulu. Jadi kalau ada berciri seperti itu orang zaman dulu itu. Tapi zaman sekarang emang ada ciri-ciri kayak pembunuh alisnya kayak gimana, matanya kayak gimana gitu. Itu nggak bisa. Itu cerita Hong Shui lah. Oke. Sama dengan cerita Hong Shui, percaya atau tidak ya terserah. Oh iya. Nah itu, jadi itu aja. Apa bedanya dengan Hong Shui? Karena kesian Bang Oto. Iya. Kayak gimana kalau misalnya muka kita tuh jutek memang. Nah. Dari lahir kan ada orang kan mukanya yang jutek kan kayak gitu kan. Iya. Mukanya kelihatan tua, mukanya kelihatan jelek, atau mukanya tuh kelihatan turun kayak gini punya pembunuh katanya. Atau lahir alisnya tipis, naik ke atas, bibirnya tipis, kelihatan judes gitu punya. Kasihan lah Bang Oto. Saya punya klien, wajahnya seperti Genghis Khan. Wah, dibilang kan orang jahat dan sebagainya kan. Tapi itulah klien saya paling baik. Jadi bagaimana bisa mengatakan bahwa ciri-ciri itu harus bisa dipakai seperti itu? Dan itulah yang disampaikan oleh ahli yang di persidangan. Tapi makanya di persidangan saya bantah itu ilmu sudah lama. Tapi nggak apa-apa Bang Oto. Kalau nanti Bang Oto ketemu dengan klien seperti itu, Bang Oto bawa ke klinik saya. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Supaya dirombak semua ya. Bibir tipis kita jadikan tebal. Gitu ya. Hidung pesek kita jadikan mancung. Gitu ya. Kulitnya hitam kita jadikan lebih cerah. Waduh mantap. Matanya bersinar biar kayak Julia Robert. Lu dia Robert ya. Gak mau dia jadi Marlon Brando. Oke lah Julia Robert pun gak apa-apa lah kalau gitu lah. Na plus itu 950 mil. Ini sebenarnya gue masih di jalan, cuma gue nggak sabar gue pengen ngomong ini ke khalayak netizen. Tapi sebelumnya gue pengen sembah sujud buat netizen Indonesia yang udah pinter-pinter banget. Anak-anak kimia yang sekarang lagi keluar-keluar, lo kemana aja lo? 6 tahun lalu, 7 tahun lalu lo kemana aja? Tapi nggak apa-apa, belum terlambat masyarakat. Mari keluar yuk, bisa yuk anak kimia, anak kedokteran yuk keluar yuk, tunjukkan jati dirimu. Jadi dari video yang gue stitch ini isinya daging semua nih. Tapi gue pengen ringkasin buat kalian semua. Jadi intinya dari pernyataan Prof. ID yang bilang kalau misalkan ada cyanida 0,2 mg per liter plus natrium 950 mg per liter kan. Lo tahu kata anak kimia apa? Itu tuh natrium nggak bisa persatukan dengan cyanida. Karena kita nggak tahu sumbernya tuh dari mana. Buat lo yang bingung natrium itu apa, natrium itu adalah garam dan micin. Nah cuma kan kita nggak tahu ya apa yang dimakan si Mirna sebelum ketemu sama Jessica yang menyebabkan natrium dia tuh tinggi. Bisa jadi si Mirna makan seblak sebelum ketemu atau makan makanan lain, ya pasti kan ada natriumnya lah yang namanya makanan. Terus juga dia minum kopi kan, kopi itu ada susunya, susu itu ada natrium. Terus inti ringkasan yang kedua, si anak kimia ini ngomong kalau misalkan di hati empedu sama urinnya itu ada kafein. Lo inget gak pernyataan jaksa yang ada di Densu? Dia bilang kan, mungkin itu minuman yang diminum sama Mirna itu belum masuk ke dalam badannya. Jadi udah ditenggorokan dulu, udah langsung kolaps gitu kan 2 menit. Tapi masalahnya, di empedu hati sama urinnya udah ada kafein sayang. Itu menjelaskannya gimana? Kalau misalkan katanya belum masuk kopinya, tapi sudah ada kafein, tapi tidak ada cyanida.
Oh mungkin kita berpikir positif dulu ya. Mungkin itu cyanidanya udah terurai di hati, empedu sama urin. Cuman inget kan pelajaran dari dokter Jaya, hati kalau kemasukan racun akan keluar tiosinat. Tapi kenapa nggak ada tiosinatnya tuh di dalam tubuhnya si Mirna? Berarti kan dengan kata lain tidak ada racun yang masuk dalam hatinya kan? Nah, kalau begitu saya mengembalikan semuanya ke masyarakat. Masyarakat gimana nilainya? Menurut kalian bagaimana? Intinya satu, hati-hati dalam berbicara. Karena masyarakat Indonesia itu sudah mulai pintar. Ini akibat dari hasil dokter Jaya mengedukasi kita ya. Jadi kita nggak bisa ngangengong dibegoin, nggak bisa. Sebagai orang yang kerja di bidang penelitian, aku selalu salfok dengan angka-angka yang diutarakan oleh saksi ahli ya, itu Pak NS. Dia yang dihadirkan oleh pihak JPU. Sedangkan dokter Jaya yang udah jelas-jelas konsisten dari awal dengan hasil penelitian dia nggak dipakai. Jujur aku salfok banget dengan nilai-nilai yang dihadirkan oleh saksi ahli NS ya. Coba 297,6 mg NaCN. Sebentar, kita punya logika kan, punya akal ya. Karena ilmu saintifik itu lebih bagus lagi dipergunakan sebagai bukti yang akurat dibanding kalian menggunakan asumsi atau data yang belum jelas kevalitan datanya seperti apa. Nah masalahnya adalah orang yang menguji ini yang katanya ya saksi ahli juga di bidang cyanida gitu, tapi kok kayak membodohi diri sendiri gitu. Coba ntar aku akan tampilkan hasil yang aku hitung masuk akal dan kita renungkan sama-sama ya. Ya inilah hasilnya. Aku baru pulang kuliah, aku semacam tergelitik gitu. Jadi anggaplah sampel ya teman-teman ya, volume sedotan ya, itu kan 20 ml. Ntar mereng ini kayak gini. Oke, kita baguskan dulu. Sip. Nah, yang kedua, nilai dari kuantitas gelas ya, itu tuh 350 ml. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 1000 ml ya udah kan tinggal kali 50, yang 350 tadi dikali 17,5, dibagi aja 350 bagi 27,5. Dapat kan hasilnya kan? Nah, volume sedotan ya kaliin aja, berarti adalah 220 kali 350, 20 dikali 500, dapat tuh ya. Terus kita hitung lagi bagaimana katanya 20 ml ini ya, yang nilai apa volume sedotan ini, yang sedotannya si Mirna yang dipakai itu bisa memasukkan racun yang ada di cyanida. Terfikir-fikir adalah kita hitung 20 ml volume sedotan NaCN, natrium cyanida, yang terkandung di dalam gelas itu katanya ya 14,88 gram. Wes lah kita hitung kan. Berarti kita cari dulu tuh kuantitinya, berarti 350 ml dibagi 20 kan ml dapat 17,5. Dapat hasilnya setelah itu 17,5 dikalikan dengan gram cyanida tadi kan NaCN-nya, dapatlah 260,4 gram. Oke, stop sampai situ. Pertanyaannya adalah, ini kan ilmu pasti diuji 260,4 gram ya, dengan gelas yang isinya 350 ml itu nggak tumpah. Ini dia tumpah, gimana cara masuk racunnya? Ini akal sehat ya. Makanya aku bilang data saintifik itu nggak bisa dimanipulasi, itu akan ketara banget. Ya beginilah hasilnya dari data ahli saksi NS. Yang jelas-jelas pakai datanya si dokter Jaya itu lebih mantep lagi daripada data ini yang di karang-karang bebas gitu loh, kayak karangan anak pau. Nah ini dari putusan MA kan, sampai aku buat caption kayak gitu. Jadi kayak tidak masuk akal. Terus terang kata orang SJW-an, bukan SJW. Data saintifik yang dihadirkan oleh ahli ini, yang mana menguntungkan tuh diambil, yang merugikan itu dibuang. Aduh, gak masuk akal sumpah.